Garuda Muda dibantai Prancis U20. Laga Indonesia U20 versus Prancis U20 merupakan pertandingan ketiga di Piala Dunia U20 Mini. Namun, pertandingan timnas Indonesia U20 versus Prancis U20 yang merupakan laga perdana bagi tim Garuda Muda di pemusatan latihan di Spanyol diawali dengan hasil yang sangat tidak memuaskan. Padahal di laga menghadapi Prancis U20, pelatih Sintayong menurunkan starting line up andalannya. Sayangnya, timnas Indonesia U20 harus kalah telak dengan skor 6-0. Sintayong menilai bahwa anak asuhnya tersebut tampil kurang percaya diri ketika menghadapi timnas Prancis. Selain itu, faktor kelelahan juga mempengaruhi performa skuad Garuda Muda. Sintayong minta berkandang di Bali saat Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengaku sedang mempertimbangkan usulan timnas Indonesia berkandang di Bali saat Piala AFF 2022. Usulan tersebut diketahui datang dari pelatih Sintayong. Menurut Muhammad Iryawan, Sintayong berkeinginan agar timnas Indonesia main di Bali pada laga kandang Piala AFF 2022. Artinya, tim Merah Putih akan bermarkas di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Iryawan menyebut telah mengirim tim untuk merealisasikan keinginan Sintayong. Nantinya tim tersebut akan meninjau kelayakan markas Bali United itu dalam menggelar duel kandang timnas Indonesia. PSIS berharap PT LIB bergerak cepat selamatkan Liga 1. Rapat umum pemegang saham RUPS luar biasa PT Liga Indonesia Baru telah rampung digelar pada Selasa 15 November 2022. Dalam RUPS luar biasa menghasilkan sejumlah keputusan penting. Satu di antaranya adalah penunjukan Ferry Paulus sebagai Direktur Utama PT LIB menggantikan Ahmad Hadian Lukita. Adanya kepengurusan baru di operator kompetisi membuat kontestan klub Liga 1 bernafas lega. Hal ini diungkapkan Chief Executive Officer CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi. Pria yang juga Ketua Asprof PSSI Jawa Tengah itu berharap komposisi kepengurusan anyar PT LIB diharapkan bisa lebih mengedepankan kepentingan pengembangan ekosistem klub-klub Liga Indonesia. Kepengurusan baru juga diminta untuk segera gerak cepat menyelamatkan Liga 1 2022-2023 yang saat ini terhenti pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan. Arema FC dan PSIS diundang tim Georgia yang akan tampil di Conference League. Manajemen PSIS Semarang menerima surat undangan dari FC Lokomotif Tbilisi untuk melakoni laga latih tanding di Georgia. Jika manajemen klub menyetujui tawaran itu, rencananya laga internasional itu bakal digelar di Michael Meski Stadium tuh, Georgia 30 November mendatang. Saat ini FC Lokomotif Tbilisi lolos ke final Piala Georgia dan memiliki peluang untuk tampil di UEFA Conference League, kompetisi kasta ketiga antar klub Eropa. Menanggapi tawaran tersebut, pihak PSIS tengah mempertimbangkan undangan ini dan akan dikoordinasikan dengan tim pelatih. Selain PSIS Semarang, tawaran serupa juga datang untuk Arema FC. Jordi Amat dan Sandy Walsh bakal punya KTP Pasar Minggu. Jordi Amat dan Sandy Walsh telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Keduanya nanti bakal terdaftar sebagai warga Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jordi Amat dan Sandy Walsh mengambil sumpah menjadi WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis 17 November 2022 siang waktu Indonesia Barat. Peristiwa bersejarah bagi keduanya disaksikan langsung Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Setelah mengucap sumpah, Sandy dan Jordi langsung diantar Muhammad Iryawan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan diri dalam proses pengurusan kartu penduduk dan kartu keluarga. Iryawan berharap proses keduanya mendapatkan identitas diri segera rampung. Elkan Bagot bakal menghadapi jadwal super padat bersama Gillingham. Piala AFF 2022 sudah semakin dekat. Kompetisi sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara itu akan melakukan sepak kick-off pertamanya pada 20 Desember 2022. Timnas Indonesia yang tergabung di grup A akan menjalani laga perdana pada 23 Desember 2022. Tim Merah Putih akan menghadapi Kamboja pada laga pembuka itu. Ada kekhawatiran para pemain yang berlaga di Eropa tak bisa pulang ke tanah air untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Misalnya yang dialami Elkan Bagot masih sangat dibutuhkan timnya. Gillingham, ketika Piala AFF 2022 bergulir, The Gills justru sedang menghadapi jadwal super padat. Mereka tak hanya berlaga di Liga 2, tapi juga harus bermain melawan tim Premier League Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup. PSSI pastikan ada 2 pemain keturunan lagi yang gabung timnas U20. Direktur Teknik PSSI Indra Safri memastikan bahwa akan ada 2 lagi pemain keturunan yang segera bergabung bersama timnas U20 Indonesia. Kedua pemain keturunan itu rencananya bergabung bersama timnas U20 Indonesia di Spanyol. Meski begitu, Indra Safri tidak mau menyebutkan identitas nama dan juga posisi 2 pemain anyar keturunan tersebut. 2 nama pemain keturunan yang akan datang ini kemungkinan besar berasal dari Belanda. Sebelumnya, 2 nama sudah mulai bergabung bersama timnas U20 Indonesia, yakni Ivan Jenner dan Justin Hubner. Sandy Walsh dan Jordi Amat terancam batal main di Piala AFF 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Meski begitu, tidak serta-merta kedua pemain keturunan tersebut bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022 seperti yang diinginkan oleh publik pecinta sepak bola tanah air. Selain menjadi WNI, secara administratif harus ada perpindahan asosiasi yang diurus oleh federasi negara yang bersangkutan. Itu artinya PSSI harus memproses perpindahan Sandy Walsh dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda,
dan Jordi Amat dari RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol. Perpindahan federasi memang diatur dalam status FIFA 2022 pasal 9 mengenai perubahan asosiasi. Sementara itu, batas akhir pendaftaran skuad untuk Piala AFF 2022 yang akan dilaksanakan Desember mendatang adalah Minggu 20 November 2022 alias 2 hari lagi.